pada hari ini merupakan pertemuan kedua dengan tema patentabilitas. Jadi pada hari ini Bapak Syafi'i akan memaparkan materinya menyangkut dengan patentabilitas kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dalam rangka nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan proses drafting paten dan juga nanti paten yang kita ajukan akan mudah diterima oleh DJKI. Langsung saja untuk kegiatan selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Syafi'i untuk memaparkan materinya pada hari yang berbahagia ini. Baik, terima kasih Pak Mirda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Pak Sahril ya, Pak Dekan Fakultas Ekonomi, juga hadir di sini tadi Bapak Ketua Senat ya, Ketua Senat Universitas Tengku Umar. Kemudian Bapak Ibu yang telah berhadir pada acara pagi ini. Baik, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan materi terkait dengan patentabilitas ya. Saya share screen. Boleh diizinkan share Pak Mirna? Ya Pak. Sudah Pak. Ya. Baik, patentabilitas ini adalah pertemuan kedua ya. Materi kedua terkait dengan pendampingan penulisan paten. Mana pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas bahwa hak kekayaan intelektual itu ada 7 jenisnya. Pertama sekali adalah paten, rahasia, kemudian rahasia dagang, ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, dan perlindungan varietas tanaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekayaan intelektual itu adalah hasil dari olah pikir manusia yang dapat menghasilkan suatu proses, produk atau jasa yang berguna bagi manusia. Maka ini bisa termasuk ke dalam kategori kekayaan intelektual yang dihasilkan dari olah pikir, bukan yang telah ada ya tercipta, tapi ada rekayasa, ada campur tangan, intervensi kita sebagai makhluk yang berakal terhadap ciptaan sehingga bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka itu disebut dengan kekayaan intelektual. Secara garis besar KI ini terdiri atas hak cipta, copyright, dan kekayaan industri ya, industrial properties. Kemudian kekayaan industri itu terbagi lagi menjadi ada paten ya, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, indikasi geografis. Ya. Riset-riset hasil riset umumnya berupa teknologi yang dipatenkan. Jadi KI yang tepatnya adalah paten. Kemudian setelah paten baru kalau kita mau komersilkan baru kita daftarkan lagi mereknya. Kemudian luaran hasil penelitian bisa juga dalam bentuk hak cipta. Atau kalau di pertanian nanti bisa juga perlindungan varietas tanaman. Desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis itu kalau rahasia dagang, desain tata letak ini lebih ke pengusaha, perusahaan ya, lead banknya, BUMN ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan, saya coba bahas sedikit lagi tentang hak cipta, karena hak cipta ini banyak pertanyaan pada pertemuan sebelumnya. Ya.
terkait dengan hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif serta setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dia ada Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Hampir semua KI ini semuanya punya undang-undangnya. Kemudian pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan satu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan. Jadi di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dihasilkan atas inspirasi, ya, kemampuan, pikiran, imajinasi, cekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ini termasuk KI hak cipta. Ya. Nah, ini di pasal 40 ada dijelaskan secara detail ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri dari buku. Jadi buku ini termasuk bisa dihak ciptakan, pamflet juga, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, kemudian semua hasil karya tulis lainnya. Jadi kalau ada luaran seperti ini KI-nya adalah hak cipta. Saya juga ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain, ya. Ini juga termasuk hak cipta. Kemudian alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemudian alat peraga, ya, kemudian lagu dan atau musik dengan dan tanpa teks, ya. Lagu-lagu, musik itu masuk ke sini juga hak cipta, ya. KI, perlindungan KI-nya. Kemudian drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim, ya. Ini juga semua masuk ke hak cipta. Bukti yang didaftarkan nanti berupa video, jadi ada daftarnya apa yang harus disiapkan, ya. Kalau dokumen draftnya, kalau paten kan ada draftnya, kalau hak cipta ada juga jenis-jenisnya. Dan karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, ya. Dan karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau seni motif lainnya. Dan karya fotografi. Itu semua masuk ke dalam perlindungan KI berupa hak cipta. Ciptaan yang kemudian lanjutannya, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ini lebih ke ini ke bentuknya berupa potret, karya sinematografi, ya, terjemahan, tafsir, saduran yang masih sama dengan tadi, kompilasi ciptaan, data, kemudian kompilasi ekspresi budaya tradisional, permainan video, ya, permainan video. Ini ada yang bertanya minggu lalu, ada PKM, ya, program kreativitas mahasiswa, hasilnya berupa video itu bisa dihak ciptakan. Kemudian juga termasuk di dalamnya ini adalah program komputer. Baik. Kemudian pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan paten, ya. Maka kita coba melihat kembali Undang-Undang Paten itu nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Nah, paten ini yang paling banyak, ya, dari hasil luaran riset itu berpotensi dapat dipatenkan, ya. Pasal 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu dan yang melaksanakannya sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, ini. Jadi di bidang teknologi, jadi garis bawahnya di bidang teknologi, ya. Kemudian invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses. Jadi bisa produk, bisa proses, atau penyempurnaan pengembangan produk atau proses, ya. Kemudian inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
Kemudian permohonan adalah permohonan paten atau paten sederhana yang diajukan kepada menteri. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan paten. Jadi memang jelas sekali disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Paten. Ya. Baik, saya coba searching di IPB, jadi mereka punya sistem informasi KI-nya ya, bahwa dari sekian jenis KI yang mereka hasilkan ya, sebagian besarnya ini baik yang permohonan maupun yang sudah bersertifikat ya. Kalau kita lihat memang paten yang paling banyak ya 525, sedangkan hak ciptanya 60, merek ada 15, pendaftaran varietas tanaman ada 55, perlindungannya ada 1, kemudian pelepasan ada 35. Desain industrinya tidak ada ya. Nah, jadi umumnya di perguruan tinggi aplikasi yang paling banyak itu adalah paten ya. Pendaftaran paten sampai ada juga yang beberapa yang sudah tersertifikat ya. Bersertifikat artinya sudah granted. Nah, ini turunan dari paten ya. Ibu, kita lihat yang untuk IPB dalam proses itu ada yang terdaftar 31, yang sedang dalam proses publikasi ada 43, pemeriksaan lulus formalitas 55, pemeriksaan substantif 1 84 ya. 224, kemudian yang 3 ada 10, yang sudah granted ada 182 ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat di ketentuan umum penelitian DRPM Kemenristek BRIN ya, yang panduan penelitian yang baru edisi 13 itu sekarang diberikan dulu kan sebelumnya hanya ini ya, pengusul yang memiliki H-index di atas 3 untuk sosial humaniora, kalau dulu 2. Kemudian untuk sains teknologi 5 sekarang. Nah, kalau ini berat, kita bisa masuk dari sini, dari memiliki 1 paten granted ataupun 5 paten terdaftar. Ya. Maka juga diberikan peluang untuk mendapatkan 4 penelitian dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun usulan ya. 2 sebagai ketua atau 2 sebagai anggota. Nah, ini sekarang ada penghargaan yang lebih kepada yang memiliki paten granted 1 ataupun 5 paten terdaftar. Jadi itu sama dengan H-index 5 ya untuk sains teknologi, ataupun H-index 3 atau lebih besar dari 3 untuk sosial humaniora. Yang ini mungkin agak berat kita mendapatkannya. Tapi kalau paten granted, Anda bisa kita tinggal daftarkan, itu sudah paten terdaftar itu bisa langsung didaftarkan, sudah memiliki ya paten terdaftar. Kemudian paten granted, nah ini memang perlu waktu. Tapi kalau kita sudah daftarkan, maka peluang untuk bisa granted ini sangat besar. Baik, kita lanjutkan ke ini, indeks paten 2019. Nah, ini hasil dari perankingan dari paten Eropa ya. Ternyata perusahaan-perusahaan besar itu berkompetisi untuk mematenkan produk-produk temuan-temuannya, invensi-invensi ataupun inovasi-inovasi baru mereka. Sehingga sekarang ada sampai 3.000 lebih ya paten yang didaftarkan. Jadi top 10 skornya itu Huawei ya, nomor pertama, kemudian diikuti Samsung, LG, United Technology, Siemens, dan seterusnya ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar mereka terus berinovasi dan mematenkan hasil produknya sehingga tidak bisa ditiru oleh pesaing-pesaing mereka. Dan ini kan memberikan perlindungan dan jaminan ya, jaminan kepada pengguna. Nah, jadi memang aplikasi yang diusulkan ini memang paten ya.
indeks paten ya. Jadi patennya. Kemudian kita kembali ke yang tadi ke paten ya. Jadi paten itu bisa berupa produk, komposisi, alat, mesin ya. Ataupun bisa berupa proses atau metode. Proses atau metode. Jadi ini. Nah, jadi untuk mendapatkan paten ini ada peluang, kita mencari dulu peluangnya. Ada ruang untuk bisa kita melakukan penelitian, kemudian mendapatkan invensi untuk bisa dipatenkan. Siapa yang duluan ya mendapatkan yang kemudian sesuai, ada kebutuhan di sini, kemudian sesuai dengan yang kita miliki. Harus disesuaikan dengan penelitian yang kita kerjakan ya. Sehingga ketika idealnya ya kita punya ide, kemudian pastikan bahwa dapat dipatenkan ide kita. Dapat dipatenkan idenya melalui kita searching paten ya. Kita searching dulu apa ada atau tidak paten, apakah sudah ada yang mematenkan, sudah ada temuan sebelumnya ya. Atau ada ruang yang masih bisa kita menyisip ya. Sehingga ide risetnya itu dapat dipatenkan. Kemudian baru melakukan riset, sehingga hasil riset bisa langsung didaftarkan patennya. Nah, ini akan menghasilkan luaran yang probabilitas untuk diproteksi, dilindungi itu besar ya. Idealnya jadi kita dapat ide, kita patenkan. Atau kita cari dulu dari searching paten, kita cari dulu idenya, kita cari dulu peluang-peluang untuk kemungkinan dapat dipatenkan. Kemudian baru kita lakukan risetnya, kemudian nanti langsung otomatis bisa di filing patennya. Ini juga memiliki peluang untuk paten yang besar. Ya. Berbeda halnya kalau kurang idealnya seperti ini. Ya. Kita melakukan punya ide, kita buat riset, kemudian kita filing paten. Ya. Kemudian baru kita cek patentability check-nya ya. Di akhir ya, setelah punya ide dilakukan risetnya, kemudian dicek ketika kita membuat drafting paten, kita harus mencari paten-paten pembanding ya. Nah di sana kita akan temukan ternyata ada kemungkinan tidak dapat dipatenkan karena sudah ada yang mematenkan duluan. Maka kalau seperti ini menyebabkan kemungkinan untuk dilindungi itu jadi kecil. Ya. Jadi idealnya yang seperti ini ya. Ide, apakah kita searching dulu, apakah dapat dipatenkan atau tidak. Jadi orientasi riset kita sekarang, pastikan roadmap riset kita akhirnya nanti menghasilkan produk atau teknologi yang bisa dipatenkan. Boleh juga dari riset dasar ya, proses metode bisa kita patenkan. Ya. Jadi nanti sampai ke riset terapan, riset pengembangan ya. Baru ada dipatenkan. Kemudian, nah ini kalau seperti ini ada lagi yang ide, kemudian melakukan riset, kemudian tidak patentable, tidak dapat dipatenkan. Maka akan mencari lagi ide-ide yang baru, lakukan riset lagi. Nah ini akan menghabiskan lebih banyak waktu. Jadi riset dulu, kemudian baru melihat apakah dia bisa dipatenkan atau tidak. Nah ini jadi prosesnya lebih lama. Nah jadi manfaat paten yang pertama adalah mendapatkan perlindungan hukum terhadap hasil invensi, kemudian mendapatkan pengakuan penghargaan kepada penemu. Jadi kita expert di sebuah bidang, ada bukti punya sertifikat paten, beberapa sertifikat paten dari bidang terkait ya. Kemudian tentu akhirnya nanti akan mendapat royalti ya, kalau sampai ke tahap komersil. Kemudian syarat bisa dipatenkan, patentabilitas syaratnya pertama baru ya. Baru di sini harus bersifat global ya. Kita harus cek di berbagai
bukan hanya di patennya DJKI, tapi juga paten US ya, ada paten Europe ya, ada paten Jepang ya, dan lain-lain nanti. Ataupun secara global di Google Paten ya. Kita cek dulu apakah ada kesamaan ya. Maka kalau ada kita harus cari modifikasi atau kita harus pindah ke yang lain. Kemudian kalau paten itu harus mengandung langkah inventif ya. Mengandung langkah inventif ya. Jadi ada tahapan untuk mendapatkan invensi tersebut ya. Sesuatu yang istilahnya ada yang tidak diduga sebelumnya ya. Tidak mudah diduga ya. Maka hasilnya itu dapat dipatenkan ya. Kemudian pengembangan dari produk atau proses yang telah ada. Kalau ini kalau paten sederhana masih dibolehkan ya. Kita melakukan modifikasi dari produk atau proses yang telah ada. Tapi kalau paten itu harus punya proses langkah inventifnya. Kemudian dapat diterapkan di industri ya. Dapat diterapkan di industri artinya temuan-temuan itu mungkin kan untuk diaplikasikan kemudian diproduksi. Kemudian ini paten itu harus baru itu novelty ya. Kita cek dengan prior art ya, yang dekat-dekat, terutama paten yang telah ada, atau dari buku juga bisa ya, ilustrasi, government dokumen ya, dari katalog, dari Trade Professional Journal ya. Kemudian ya yang paten itu sendiri kita cek di sini ya, US Patent, WIPO, Europe Patent, Google Patent, WIPO, JPO ya. Semuanya kita pastikan bahwa invensi kita itu memang betul-betul baru sehingga dapat dipatenkan ya. Akan berpeluang granted patennya. Kemudian contoh-contoh kebaruan ya. Contoh paten, batas-batas kebaruan itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Ini sudah saya contohkan juga pada pertemuan sebelumnya. Ini invensi yang mungkin dihasilkan dari penggabungan keduanya ya. Kan sendok garpu kita lihat seperti ini ya. Ternyata bisa dimodifikasi menjadi seperti ini, menjadi satu kesatuan ya. Ini sudah bisa dipatenkan ya. Kemudian bisa juga tambahan, kalau ini sudah ada maka kita buat yang seperti ini. Ya. Jadi lama, kemudian ada variasi lama dengan baru seperti ini. Yang bawahnya lama, yang di atasnya baru, ini bisa dipatenkan. Atau kedua-duanya baru. Ya. Ini kita state nanti dalam deskripsi patennya. Nah, kemudian begitu juga dengan kabel data ya. Port yang sebelumnya VGA port ya, dua-duanya VGA. Kalau laptop lama itu pakai VGA port ya. Sekarang ada HDMI ya. Ada yang double HDMI, ini mungkin setelah ini jadi ini bisa dipatenkan. Setelah ini inovasi apa lagi yang bisa kita lakukan adalah menggabungkan yang satu VGA satu HDMI ya. Ini juga bisa dipatenkan jadi paten yang baru. Kemudian ada lagi mini DP ini ya, yang ini HDMI gabungan, di sini ada 3 jenis ya. Seperti USB kecil ya. Nah, ini juga menjadi paten yang baru, inovasi baru yang bisa dipatenkan lagi. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi tidak mesti yang sebelumnya memang belum diduga ya. Ternyata bisa dibuat seperti ini. Kemudian paten lain yang juga sederhana ya, yang tutup gelas itu seperti ini. Nah, bisa dibuat tutup gelas itu biasanya lepas dari gelasnya ya. Bisa dibuat menyatu seperti ini. Ya, jadi ada klaimnya, diklaim kita sampaikan ya. Satu tutup yang ditempatkan pada ujung dari dinding, tutup tersebut ditahan pada dinding oleh suatu engsel sedemikian sehingga tutup dapat dibuka dan ditutup tanpa harus terlepas dari dinding tersebut. Ya, ini kita klaimnya seperti ini.
Nah, ini bisa dipatenkan. Ya. Yang sebelumnya seperti ini, sekarang ada inovasinya ini. Ya. Nah, ini invensi baru ya, pakai engsel. Begitu juga ini juga patentable ya. Suatu alat tulis yang mempunyai permukaan yang tidak licin menyerupai kulit jeruk pada bagian ujung penulisan sepanjang sepertiga panjang alat tulis tersebut ya. Di sini dikasih bagian yang kasar ya, sehingga memudahkan penulis ya. Nah, ada variasi seperti ini juga patentable, dapat dipatenkan. Nah, produk-produk apa namanya seperti yang ini ya, alat-alat dapur ya, ini juga patentable ya, dapat dipatenkan. Yang biasanya gunting itu satu, sekarang jadi banyak, sehingga proses memudahkan proses apa namanya memasak ya. Juga memotong pisang bisa sekaligus ya, mengupas jagung ya, kemudian mengupas stroberi dan lain sebagainya. Ini semua patentable, dapat dipatenkan. Kemudian yang berikutnya harus ada adalah langkah inventif ya. Langkah inventif perbedaan satu atau beberapa step pada runtutan tahapan suatu metode sudah dapat dikatakan memiliki kebaruan. Jadi tahapan-tahapannya ada yang berbeda, nah itu juga bisa sudah ada langkah inventifnya ya, berbeda dengan yang sebelumnya ya. Sedia kita perhatikan dari klaim turunan pada dokumen paten pembanding ya. Walaupun ada paten judulnya mirip ya, tapi kita lihat paten turunannya. Ada klaim yang dia tidak klaim, nah ini bisa berpeluang kita mengklaim, melakukan klaim yang baru ya. Kemudian penting harus tetap memenuhi syarat langkah inventif. Jadi 3 syaratnya baru, ada langkah inventif, kemudian dapat diterapkan dalam industri. Nah ini juga contoh langkah inventif ya, yang tidak mudah diduga ya. Jadi sudah ada non-obvious ini tidak mudah diduga ya. Jadi dia harus ada kebaruan, kemudian bisa diterapkan, kemudian tidak diduga ya, tidak diduga sebelumnya. Ya, seperti ini sudah ada paten sebelumnya. Nah, maka kita buat sepatu yang modelnya seperti ini. Nah, ini bisa dipatenkan. Tapi kalau dibuat seperti ini tidak bisa lagi karena ini sama ya, hampir sama ya. Penggantian satu warna dengan yang lain atau perubahan ukuran biasanya tidak dapat dipatenkan. Jadi merubah ukurannya atau merubah warna itu tidak bisa. Tapi dia harus merubah bentuk yang tidak diduga sebelumnya, jadi jauh perbedaannya. Dan permohonan paten dapat ditolak jika penemuan dianggap mudah diduga sebelumnya. Permohonan paten dapat ditolak jika penemuan dianggap mudah diduga sebelumnya. Ini termasuk yang bisa menyebabkan paten kita ditolak ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah dapat diterapkan dalam industri. Dapat diterapkan dalam industri. Klaim-klaim merupakan sesuatu yang dapat diterapkan untuk tujuan praktis. Ya. Kemudian bukan semata-mata teoritis, kemudian harus dapat dilaksanakan dalam praktek atau diproduksi. Dapat dilaksanakan dalam praktek atau diproduksi. Dan kita secara teoritis mengatakan ada sebuah teknologi yang materialnya itu tidak ada bahannya di Indonesia atau tidak sulit ditemukan. Nah, itu tidak praktis ya. Tidak bisa dipraktekkan. Nah, memang baik ada bahan superkonduktor, resistansinya 0 misalkan ya. Tapi dicari nggak ada bahannya kan, berarti tidak praktis ya. Tidak bisa diproduksi ya. Jadi pastikan tersedia juga ya, bahan-bahannya kalau akan nanti digunakan atau diproduksi.
teknisnya, ya. Nomor pembanding, nomor paten, ya, persamaannya apa, perbedaannya apa, kemudian kelemahan dokumen pembandingnya, dan keunggulan invensi yang diajukan. Ya. Kita melakukan analisis kebaruan paten. Ya. Nah, ini gunanya bisa untuk mematenkan invensi kita, bisa juga ketika kita akan melakukan riset kita. Ya. Jadi arah riset kita bisa sesuaikan sehingga outputnya nanti dapat dipatenkan. Ya. Jadi kita melakukan analisis kebaruan paten. Ya. Jadi kita cari paten-paten terkait dengan riset kita, dan kita lihat persamaannya, metode prosesnya, komposisi bahannya, fitur alatnya, fungsi teknisnya. Kemudian kita cari kelemahan di sini, ya, apa kelemahan yang sebelumnya atau yang belum ada. Kemudian kita bandingkan dengan keunggulan invensi yang diajukan. Jadi analisis kebaruan paten itu dimasukkan dalam latar belakang invensi juga, nanti dalam drafting paten itu sangat penting. Kita mengklaim sesuatu invensi itu baru, harus ada pembandingnya. Jadi yang dibuat yang terkait dengan riset dengan hasil invensi kita harus reverse ya, merujuk ya. Sebagai referensi cukup ditulis nomor patennya. Jadi cara menulis referensi di draft paten itu berbeda dengan kita menulis artikel ilmiah ya. Jadi kita tidak ada daftar pustakanya, tapi ada rujukannya. Nah, rujukan itu langsung ditulis di deskripsinya ya, di teksnya ya. Misalkan nomor patennya cukup ditulis ya. Europe paten nomor sekian, US paten nomor sekian ya. Kemudian tidak perlu menuliskan sumber database ya. Misalnya berdasarkan hasil penelusuran di Google paten. Sumber database nggak perlu, langsung ke paten. Langsung ke patennya. Kemudian kita ambil apa ide dari paten tersebut yang kita sampaikan, apa yang kurangnya dan lain sebagainya. Kemudian tidak perlu menulis pernyataan bahwa invensi yang diajukan masih baru, kata-kata secara eksplisit seperti ini ya. Tapi cukup tunjukkan dengan bukti analisis paten searching ya. Jadi sampaikan saja secara datar, paten ini dia melakukan ini, yang ini melakukan ini, kelemahannya di sini. Invensi kami yang kami ajukan untuk melakukan ini. Jadi kita tidak mesti klaim ini baru ya. Jadi di klaimnya nanti sudah bisa pemeriksa nanti menilai. Ya. Kemudian uraikan kita mudah Halo Bapak Ibu, sepertinya Pak Syafi'i terlog out, kita tunggu masuk kembali ya. Dan sinyal ya. Ya, Pak. Seperti tadi Bapak terlog out, Pak. Gimana Pak Mirna, bisa lihat, bisa dengar? Oh, bisa, Pak. Halo, Pak.
di Padang Kurang kedengaran Pak suaranya, Pak. sekarang sedang mati lampu. Mungkin saya Oh, pakai HP kan, hotspotnya. iya, iya. Eh, tapi terganggu juga mungkin. Terganggu sinyalnya. Terdengar Pak Mirza? Ini udah kedengaran, Pak. Bisa dengar Pak Mirza? Ini kedengaran, Pak. Udah kedengaran. Hidup mati kayaknya ada gangguan sinyal karena sedang mati lampu, nampaknya mungkin agak luas mati lampunya. Iya, Pak. Besok Mungkin ada pemancar Telkomnya juga terimbas ya. Jadi kadang-kadang keluar sendiri dia Pak Mirda. Iya, Pak. Ini. Suara Pak Mirda juga kurang jelas saya dengar. Ini udah kedengaran, Pak? Halo, Pak. Ini tadi. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan sinyalnya kembali stabil ya, Iya, Pak. sehingga tidak ada delay dan juga tidak suara saya bisa didengar dengan baik. Halo, Pak.
Oke Bapak Ibu, ini kita masih eh, menunggu dataset kita segera bergabung karena di tempat beliau sedang mati listrik. Halo Bapak Ibu, ini Bapak Syafii telah kembali bergabung bersama kita. Halo Bapak Ibu, berhubung jaringan dataset kita masih bermasalah, jadi berikut ini kami kirimkan draft paten untuk dapat diisi oleh Bapak Ibu. Jadi sementara kita belajar menulis drafting patennya dulu ya, sambil kita menunggu jaringan internet kembali stabil.
Baik, Pak Mirda, kita coba lagi, kayaknya udah agak stabil. Ya, baik, Pak. Tadi mungkin mungkin sekarang mereka atau Telkomsel menggunakan baterai lagi karena PLN sedang off. Ya. Silakan Bapak Ibu di chat itu ada link dokumen template do kita mengisinya. Jadi lebih memudahkan. Saya share screen-nya. Dia ada di sini. Ya. Ini masuk bagian dari dalam materi ya. Kita langsung ke sini saja. Nah, khawatir listrik belum hidup juga, jadi saya coba jelaskan sedikit tentang beberapa paten yang ini ya. Baik, sinyalnya masih belum bagus. Tidak apa-apa. Ketika masuk saya jelaskan. Judul invensinya diganti nih Bapak Ibu dengan judul rencana invensi Bapak Ibu. Rencana invensi akan dipatenkan. Dan di sini diisikan bidang teknik invensi ya. Invensi ini mengenai apa dijelaskan di sini. Contohnya ada di slide ya. Iya, ini. Ya, di sini. Misalkan judulnya semen cepat, biopolimer dan metode pembuatannya, ya, kira-kira seperti ini. Semen cepat, biopolimer dan metode pembuatannya. Kemudian bidang teknik invensinya, invensi ini berhubungan dengan komposisi bahan, metode pembuatan, dan produk semen cepat rapid
set high strength biopolymer. Lebih khususnya invensi ini tidak menggunakan akselerator dan berbahan baku abu terbang yang diaktifasi dengan larutan natrium silikat ya. Jadi semen ya, produknya semen. Kemudian metodenya juga ada. Jadi teknologi apa yang dipatenkan yaitu teknologi semen ya, proses semen. Kemudian langsung terlihat dari judul juga dari teknik bidang invensi ya. Nah, jadi ini beberapa kalimat saja cukup ya dari bidang teknik invensi. Ada produk, ada komposisi bahan, ada sisikan di draft patennya, kemudian baru nanti masuk ke latar belakang. Oke, draft patennya sudah hampir sama ya. Invensi ini mengenai tinggal titik-titiknya ini bisa juga diganti dengan judul invensi di sini. Lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan penjelasan judul invensi. Kemudian dilanjutkan dengan latar belakang. Bapak Ibu, sebaiknya memang melakukan analisis patennya, penelusuran paten. Karena kita perlukan untuk mengisi di latar belakang ini. Jadi invensi ini telah dikenal dan digunakan untuk bla 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 ya di sini. Invensi teknologi yang berkaitan dengan ini juga telah diungkapkan sebagaimana pada paten US nomor sekian, tanggal sekian dengan judul di mana diungkapkan. Nah, ini kita harus punya referensi paten. Karena nanti pada pertemuan berikutnya kita ada materi penelusuran paten. Tapi tidak apa-apa di sini mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendapatkan, sudah tahu sebelumnya, bisa kita pakai. Yang paling gampang adalah Google itu punya banyak fitur, ada Google Mail, ada Google Doc, Google Sheet, Google Form ya, ada satu di antaranya adalah Google Paten. Maka kita tinggal search di sana dan bisa kita download PDF-nya. Nah, jadikan sebagai pembanding, ya, invensi pembanding. Nah, ini juga kira-kira minimal ada 2 pembanding. Minimal, ya. Lebih banyak, lebih bagus. Ya. Tapi jangan terlalu banyak, nanti merepotkan, membingungkan juga. Ya. Jadi pastikan invensi-invensi yang terkait dengan kita. Kemudian sampaikan kelemahan-kelemahan. Nah, ini memang harus jeli juga kita membaca klaim. Di sebaiknya dokumen yang pembanding ini kita baca juga klaimnya. Kemudian apa yang dia tidak klaim ya, nah, ini jadi kelemahannya. Kita anggap sebagai kelemahan invensi sebelumnya ya, atau keterbatasan. Nah, di antaranya sebutkan di sini. Kalau sebelumnya, misalkan saya kemarin mengajukan tentang sistem monitoring PLTS ya, menggunakan Zigbee. Nah, ada yang menggunakan Zigbee tapi hanya untuk parameter cuaca. Kecepatan angin, suhu, ya. Yang belum parameter listrik, ya. Parameter listrik, arus, tegangan, daya, dan energi. Nah, itu sudah bisa kita punya variasi di sana, inovasi kita di sana. Kita akan memiliki klaim yang berbeda. Ya. Kalau sebelumnya hanya untuk monitoring cuacanya, nah kita parameter listriknya. Jadi bisa disampaikan di sini. Ya. Kemudian setelah latar belakang invensi, di sini yang ada rujukan, kita mereverse paten-paten sebelumnya ataupun bisa juga artikel publikasi yang lain. Kemudian di uraian singkat invensi, ini ringkasan ya, ringkasan. Juga sebutkan tujuan utama dari reference invensi ini adalah mengatasi permasalahan. Sebutkan, ada masukkan judulnya di sini, di mana satu invensi yang terdiri dari, ini uraikan juga nih, dengan yang uraian singkat invensi itu kita copy paste ke sini, kita perlebar sedikit ya, kita jabarkan sedikit. Kemudian ada tujuan dari invensi, manfaat. Kemudian mengacu pada gambar-gambar yang menyertainya. Kemudian uraian singkat gambar. Nah, gambar sini cuman keterangan gambar sebenarnya. Gambar 1 adalah gambar pandangan perspektif dari
sesuai dengan invensi ini. Kira-kira seperti itu. Dan ada blok diagramnya, ada diagram alirnya, flowchart-nya, kira-kira seperti itu. Boleh 1 gambar atau 2 ataupun sampai 3 ya. Kemudian baru di uraian lengkap, nah ini penjabaran dari sini gambar dan ini juga dari klaim dan dari uraian singkat kita perlebar lagi. Jadi jangan sampai keluar dari koridor ini. Tetap dari dalam koridor yang sama. Ya. Kita menjelaskan di sini tetap tentang klaim invensi kita juga. Ya. Kayak di sini juga ada sudah dipandu, perlihatkan gambar ya terdiri dari sesuai dengan jumlah gambar ya, mengacu kepada gambar sebaiknya. Uraian lengkap invensi itu mulai dari klaim pertama kita uraikan, kaitkan dengan gambarnya, klaim kedua turunannya ya kita kaitkan dengan gambar, kemudian kita uraikan. Ya. Nah, jadi fokus semuanya ke sana di sini penjelasannya. Hingga sesuai dengan gambar dari uraian di atas, jelas bahwa hasil invensi ini bagi dan seterusnya. Saya kira masing-masing kita sudah punya penelitian sebelumnya, jadi itu sangat membantu. Termasuk publikasi belum lebih dari 6 bulan kita bisa buat patennya sekalian. Ya. Jadi dari sana kita copy paste, kemudian kita sesuaikan dengan format drafting paten. Ya. Jadi huruf semua penomoran ini jangan dihapus, yang sudah ada di template. Jenis hurufnya juga, jenis hurufnya adalah New ya, New 12 ya. Spasinya 1,5. Ini kita ikuti saja yang ada di template, jangan dirubah ya. Yang kita ganti dengan Times New Roman atau apa namanya Arial yang lebih bagus, itu nanti akan di-reject karena nggak sesuai voting. Klaim suatu yang terdiri dari, jadi kita menguraikan kalau dia terdiri dari blok A, B, dan C, ya kita uraikan terdiri dari ini. Kemudian kita ulang lagi, selalu diulang-ulang ya. Pak Mirda, mengapa Pak Mirda? Pak Mirda? Ya. Dibantu Pak Syafi'i. Ini jaringan di tempat Pak Syafi'i yang sedikit bermasalah karena mati lampu, Pak. Ya. Agak sedikit bermasalah karena di Padang lagi listriknya padam. Ya, makasih ya. Ya, ya, Pak. Keluar masuk. Ya, ini masih mati lampu kami Pak di Padang. Oh, jadi, itu Mas Abi. Ya. Ini sudah bisa lagi karena jaringannya Telkom ini kan bermasalah kalau dipakai. Ya, tapi ini udah jam 11 Pak Mirda. Ya, Pak. Minimal kita bisa pertemuannya 1 jam ya. Iya, Pak. Iya. Kalau memang bermasalah kita coba lagi 15 menit lagi lah. Ya. Kalau juga masih bermasalah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, nanti saya coba sisipkan materinya. Ya, baik. Baik, untuk tadi penjelasan drafting itu sudah saya nanti ada sesi khusus tentang drafting paten ya. Kemudian jadi mendrafting paten kan perlu waktu, makanya saya kirimkan dulu filenya supaya Bapak Ibu bisa menggunakan template terakhir yang terbaru itu
sehingga memudahkan memandu kita dalam membuat drafting paten. Nah, silakan Bapak Ibu isi. Untuk pertemuan berikutnya saya coba nanti buatkan Google Form untuk merekap hasil draft paten Bapak Ibu. Jadi sudah ada draftnya ketika kita pertemuan tentang drafting paten, jadi lebih gampang. Jadi diangsur-angsur saja mengisinya, karena luaran dari kegiatan kita ini adalah nanti draft paten yang siap untuk didaftarkan. Mungkin itu ya Pak Mirda ya. Ya, baik. Ini kita buka sesi tanya jawab, Pak. Boleh ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Syafi'i, STMT PSD yang telah memaparkan materi pada hari ini menyangkut dengan patentabilitas. Ya, walaupun sedikit terkendala, tapi mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik patentabilitas, serta nanti kita ke depannya akan melakukan proses drafting paten. Oke, langsung saja pada sesi ini kita buka pertanyaan kepada 3 orang Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Detasir kita. Silakan Bapak Ibu menggunakan tombol raise hand untuk kita persilakan. Ya Pak, Mirda. Oke, silakan Pak Edward. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan saya kepada Pak Syafi'i. Terima kasih Pak Mirda telah diberikan kesempatan kepada saya. Saya tadi melihat bahwa materi kita ini sudah bagus sekali Pak ya. Ini menyangkut masalah paten. Nah, tempo hari juga saya tanya paten tentang ini kan penelitian kita, luaran dari penelitian kita nanti kan itu kan ada paten ya Pak ya. Nah, mungkin kami dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan itu harapan dari Pak Rektor sesuai dengan core penelitian UTU itu kan agro, marine, dan industri Pak ya. Mungkin luarannya nanti pada penelitian nanti mungkin kita akan berharap kita dari Fakultas Perikanan itu akan bekerja sama dengan teman-teman baik dari ekonomi, kemudian dari teknik Pak, Fakultas Teknik. Nah, mungkin ini paten kita itu akan produknya adalah mesin Pak, mesin pengolahan. Mesin pengolahannya itu kita mungkin akan membuat perbedaan yang untuk pengolahan pemisahan antara tulang ikan dan daging. Nah, nanti saya minta penjelasan dengan Bapak. Saya melihat kan memang ada di luar sana sudah banyak. Apakah ini sudah ada paten Pak pengolahan mesin pengolahan? Mungkin kapasitas Pak, kapasitas produksinya mungkin per jamnya bisa menghasilkan 5 kilo namanya kan, 5 kilo per jam itu untuk memisahkan antara tulang dan daging ikan Pak. Itu satu kan nanti luarannya, dan itu akan patennya nanti Pak ya kan. Nah, paten kedua tadi Bapak bilang kan kita buat kan ada paten gambar paten 1, paten 2, paten 3. Nanti kemudian ada persamaan daripada mesin pengolahan pemisah daging ikan dan tulang ikan. Nanti kita buat seperti itu Pak. Nah, kemudian bahkan dari tadi produk mesin. Kemudian hasil dari itu kita akan membuat dalam bentuk olahan. Tadi kan mesin pengolahan. Nanti ada luaran inputnya lagi, patennya nanti ada hasil Pak. Kita buat seperti nugget, sosis kan. Nanti kita buat bentuk-bentuknya. Itu seperti itu kan pemikiran saya Pak. Mungkin mungkin Bapak sudah punya pengalaman ya, pengalaman untuk membuat seperti tadi kami dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan ini kan ingin melihat. Tenaga ahli yang saya gunakan nanti dengan tim nanti, apakah di situ perlu teman-teman dari teknik atau saya menggunakan rancang bangun Pak kan, desain mesin itu apakah perlu saya gunakan, karena saya bukan orang teknik Pak, saya nanti menggunakan tenaga ahlinya Pak. Apakah perlu saya seorang teknisi tertentu atau tidak?
Mungkin itu saya dulu Pak, nanti akan nanti berikut kita lanjutkan lagi. Terima kasih Pak Syafi'i. Begitu aja dulu Pak Mirda. Terima kasih. Mohon penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edward Syah atas pertanyaannya. Kemudian Pak, ini kita tampung lagi atau langsung dijawab Pak? Saya juga langsung saya jawab ya Pak Mirda ya. Ya boleh. Iya, karena sinyalnya agak unstabil ini, jadi kadang bagus, kadang bergelombang suaranya, tapi ada beberapa yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Edward Syah ya. Mesin produksi ya, mesin pengolahan tulang ikan dan daging ya, dengan rencananya menjadi beberapa paten ya Pak. Jadi tadi saya sampaikan, jadi ketika kita akan mengusulkan invensi kita harus lakukan penelusuran paten-paten sebagai pembanding. Nah itu harus kita cantumkan di latar belakang invensi kita, sehingga menunjukkan invensi kita itu berbeda dengan invensi yang sudah ada. Paten patennya. Kalau sudah ada, kebetulan ada ketika kita searching, kita hanya merubah size-nya yang sekian ton, jadi sudah ada teknologinya. Tapi kita harus pastikan teknologi kita itu berbeda dengan cara yang lain. Dan dengan teknologi kita ini menghasilkan peningkatan produksi dibandingkan cara atau teknologi sebelumnya. Itu bisa. Kemudian dalam penulisan paten, bisa kita membuat satu paten itu, kalau paten kan klaimnya ada beberapa, lebih dari satu. Jadi lebih dari satu klaim utama. Klaim turunan itu menjelaskan klaim utama itu. Nah, apakah kita mau mengklaim semuanya dalam mesin pengolahan tulang ikan dan daging ini satu paten, tapi klaimnya banyak, atau kita pisahkan menjadi paten-paten yang berbeda? Itu peneliti di UNAN begitu juga. Kalau saya biasanya satu penelitian satu paten biasanya. Satu judul penelitian itu menghasilkan satu paten. Tapi ada dosen-dosen senior seperti Prof. Endang kalau di UNAN, Endang Purwanti, Prof. Akmal Jamaat. Beliau punya tim riset yang kuat. Jadi masing-masing dibagi-bagi, dipecah ya. Mau dipecah-pecah, jadi bagian masing-masing ketika mereka melakukan riset mendapatkan temuan, maka temuan itu diklaim sebagai invensi baru dan jadi paten tersendiri. Bisa saya tunjukkan, dan masih sinyalnya tidak bermasalah. Paten UNAN ya, paten di UNAN. BPM ya. Nah, ini paten hasil sebentar ya. Di itu cukup banyak. Nama yang coba kita set. Misalkan beliau
di farmasi. Halo Bapak Ibu semuanya, sepertinya Pak Syafi'i kembali terkeluar dari ruang Zoom ini. Kita tunggu saja beberapa menit lagi. Sinyalnya belum bersahabat, baru connect lagi. Sinyalnya memang nggak bagus. Barangkali Pak Mirda agak sulit di kita closing ya. dulu. Iya Pak. Apa namanya Nggak penutupan. bagus. Kita coba nanti lanjutkan pada sesi berikutnya. Iya. Pak Lesti, ini Berarti kita cukupkan dulu untuk hari ini ya. Ini kami kan ada sedang siapkan draft nih sama Bu Lisa. Apakah bisa kita kirimkan langsung ke Pak Syafi'i untuk beliau melihatnya atau gimana? Bagaimana menurut Pak Balevi? Oke, baik Pak Andi, nanti sesuai dengan agenda data sharing kita
yang drafting paten akan kita rekap dulu, kemudian akan kita serahkan kepada Pak Syafi'i untuk proses Rencana kita buat berlanjut. Google. Dari beliau. Ya, halo Pak. Halo. Ya. Saya buatkan Google Form-nya untuk Iya. merekap judul dan juga draftnya. Nanti ada Bapak Ibu akan mengupload filenya. Mungkin di foto Ya, bersama baik. nak Pak Mir. Ya, baik Pak. Ini saya foto bersama. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat sudi kiranya untuk melakukan prosesi foto bersama dengan menampilkan wajahnya. Oke, masih ada lagi? 1, 2, 3. Oke, saya kirim ke grup ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sesi foto bersama selesai. Bapak Ibu semuanya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan memasuki tahapan kegiatan berupa drafting paten. Sekali lagi saya ingatkan bahwa nanti kita akan melakukan proses perekapan judul paten serta draft yang telah Bapak Ibu sekalian menulisnya untuk kita minta kesediaan dari Bapak Syafi'i selaku detaser untuk mengoreksi draft paten yang telah Bapak Ibu buat. Oke, sekian saja pertemuan pada hari ini. Kita akan kembali berjumpa pada pertemuan ketiga pada hari Selasa pekan depan. Dan kita harapkan kita semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan tentunya dapat melakukan proses drafting paten sehingga hasil karya Bapak Ibu semuanya dapat kita daftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Baik, Mirda, Pak. makasih Pak Syafi'i atas materinya Pak. Ya, Makasih sama-sama. Pak. Terima kasih. Pak Senat, luar biasa. Baik Pak Levi, kami nanti tunggu rekapannya, nanti kami kirim ke Bapak ya, Ya, draftnya ya. baik. Mudah-mudahan bisa segera kita kirimkan ke kementerian untuk prosesnya Pak. Ya, baik. Amin ya Allah. Oke. Oke, Terima kasih kita Pak. kita end room Zoom meeting pada hari ini.